Oh, hindi. Hindi belum terima. Dengan berkah. Kita PM mana mak? Sigar. Belum terima. Ya. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala man wa bihi salafus salih masyayikhuna wa muallif hadal kitab wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pelajaran kita halaman 1. Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai, ini muqaddimah pengarang kitab. Kumulai kitab ini dengan nama Allah, yaitu mengucap bismillah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillah al-muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu mulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Jadi semuanya kitab dimulai dengan bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin al-madhkur fil kitab. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang kesudahan segala nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab, dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, kita waktu dilahirkan sudah dalam keadaan beriman dan berislam. Itu ujar almarhum Guru Sokopol, nikmat yang paling gunul. Jadi kalau sugih biasa, kalau berpangkat biasa, kalau wajah cantik, suara bagus biasa. Tapi yang luar biasa nikmat yang Allah berikan, iman dan Islam. Karena iman dan Islam menentukan amal itu diterima atau tidak. Orang yang belum masuk Islam sehari bersedekah 1 juta, tukarakannya makanan berbagi, tapi orangnya kada Islam, di sisi Allah Ta'ala kada dapat pahala. Tapi bagi orang Islam dan beriman, walaupun sebiji roti bersedekah tiap hari, ada nilainya di sisi Allah. Jadi alhamdulillah, nikmat yang paling besar iman dan Islam. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab, dan atas yang mengikut bagi mereka itu Nabi, keluarga dan sahabat hingga hari kiamat. Artinya apa Bu? Bilanya mau umpati Nabi, mau umpati sahabat, mau umpati keluarga Nabi yang ujurnya insya Allah selamat sampai hari kiamat. Wa ba'du
fayaqulul fakir ilallahil ghani Abdus Samad al-Jawi al-Falambani khadimul fuqara'i fi Makkatal musyarrafati. Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, yaitu Abdus Samad al-Jawi. Nya dahulu Indonesia ini terkenal al-Jawi, bukan al-Indonesia, bukan. Dahulu di Mekah, di Madinah, orang Indonesia terkenal dengan kata-kata al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa. Al-Falimbani orang Palembang. Khadim pelayan atau pembantu segala fakir di dalam negeri Makkatil Mukarramah. Jadi banyak ulama-ulama, para wali-wali mereka mengatakan al-fakir, padahal maqam mereka luar biasa. Orangnya wali tapi mereka masih menghambakan diri. Kenapa dikatakan fakir? Kenapa mereka mengatakan diri mereka fakir? Karena yang hanya ghani itu adalah Allah. Kita ini fakir berarti. Arti fakir itu bahajat, memerlukan kepada siapa? Kepada Allah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmatan. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya, bagi beliau dan bagi ibu bapaknya beliau dan segala muslimin akan beberapa ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. I'lam ayyuhat talib di daril akhirah anna kitabah bidayatil hidayah lil imam hujjatil islam al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un littaqwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahui olehmu hai saudara kami. Sidin menyambat saudara, padahal luas benar sudah dianggap, kita menganggap Sidin ini datuk. Tapi bagi belajar kitab ini sampai kapanpun Sidin menganggap dan sanak Sidin. Alhamdulillah. Ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu telah menghimpunkan bagi ilmu yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maksudnya, dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Bukan yang namanya bekal itu banyak duit, berpangkat, jabatan, lain. Tapi yang bekal itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, sembahyang, puasa, bersedekah. Itulah bekal kita sampai negeri akhirat. Tapi dengan catatan syaratnya Islam, syaratnya beriman. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf balik lawan bakal daripada mengenal akan dia. Jadi Jasirin disuruh kita belajar kitab ini. Falihada ahbabtu an utarjima masailahu ma'aziyadati masaila nafisatin fi hadzal kitab bikalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bikalamil arabi. Maka dari karena inilah kasih aku Jasirin mengasihi aku bahwa aku bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi atau Arab Melayu. Yang kita baca nih Arab Melayu bahasanya. Serta aku tambah padanya beberapa masalah yang baik-baik yang tak dapat tiada daripadanya, supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Kita ini bahasa Arab bisa lah, nggak bisa. Yang bisanya ana ente itu aja, ana ente naam lah itu aja yang tahu, selebihnya kada tahu. Makanya kitabnya bahasa Arab karangan Imam Ghazali diterjemahkan Syekh Abdus Somad ke Arab Melayu supaya orang Indonesia kawa belajar. Wasammaituhu bihidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dia kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Artinya pedoman, petunjuk bagi orang yang berjalan pada
pada perjalanan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Wallaha as'alu ayyan fa'abihi kama nafa'a bi aslihi, amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan aku mohonkan atau aku minta akan Allah Ta'ala bahwa dia memberi manfaat dengan dia ini kitab seperti dia telah memberi manfaat dengan asalnya, yaitu kitab karangan Imam Ghazali, amin ya rabbal alamin. Dan tiada daya pada menjauh daripada maksiat, dan tiada upaya pada berbuat kebaikan melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Warat tabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku aturkan, aku susun akan disediain kitab ini atas 1 muqaddimah dan 7 bab dan 1 khatimah. Jadi dalam kitab ini ada 7 bab. Cuma dalam 7 bab itu sebiji bab berapa lembar? Yang mana 7 bab ya ini? Dan 1 khatimah, 1 penutup. 1 muqaddimah, 7 bab, 1 penutup. Habis itu muqaddimah pengarang kitab. Al-muqaddimatu fi bayanil ilmin nafi'i wa fadlihi. Ini 1 muqaddimah, 1 permulaan pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Jadi namanya ilmu, ada ilmu yang baik bermanfaat, ada ilmu yang sesat tidak bermanfaat. Jadi tinggal manusianya aja lagi. Ada lorong yang baik, ada lorong kada baik. Ada lorong menuju surga, ada lorong menuju neraka. Tinggal siapa? Tinggal manusianya aja lagi. Mau ke lorong surga nyaman, mau ke lorong neraka disiksa Allah. Jadi tinggal manusianya aja lagi. Makanya kita disuruh belajar. Belajar itu sampai kita mati. Ujar siapa? Ujar Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya yang baru lahir sampai kita meninggal dunia. Dan ujar almarhum guru sekumpul orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu akhirat, itu derajatnya terus menerus naik, ada berturun-turunan. Jadi derajat yang terus menerus naik itu adalah orang yang belajar. Dan imbah belajar diamalkan. Arti diamalkan digawi. Imbah belajar gawi, diamalkan maksudnya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang beriman. Kalau orang beriman derajatnya tinggi, lebih tinggi lagi derajat orang yang berilmu. Bagaimana supaya dapat ilmu? Belajar. Kada salahnya belajar. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min rabbatika fi dunya wa yazidu fi rabbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yubdi'uka ala makaidi syaitan wa gururihi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali yang namanya ilmu bermanfaat. Artinya, dan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Jadi yang dinamakan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambah takut lawan Allah. Asalnya terang-terangan wani lawan Allah. Kayak apa terang-terangan wani lawan Allah? Ujar Allah Ta'ala, babinian mohon maaf, bila keluar rumah itu pakai kerudung, berhijab, menutup aurat. Dahulu terang-terangan wani lawan Allah Ta'ala. Keluar rumah rambut kelihatan, maka rambutnya merah, kuning, hijau. Di langit wani, istilahnya tuh wani keluar rumah tuh, nah kan melanggar perintah Allah berarti kan wani. Ya kalau kita punya anak, ujar kita ada aturannya, sekalinya anak melanggar berarti
Berarti secara kada langsung anak itu wani lawan kita. Allah punya peraturan di dunia. Ujar Allah Ta'ala kene, tapi hambanya melanggar. Secara kada langsung hamba itu wani lawan Allah. Dahulu pembukaan orang, dahulu menyembati orang, dahulu menggibah orang, dahulu. Wah, ini sudah belajar ampih. Jadi takutan lawan Allah. Nah, berarti si din yang takutan lawan Allah berarti dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi yang namanya ilmu bermanfaat, satu, ilmu yang takutan, menambah takutan kepada Allah. Dahulu yang asalnya kada sing serudungan, wah ini berserudung. Dahulu rambutnya tabakar, wah ini ampih tabakar. Ya kalau ampih apa namanya, senar-senar ampih. Takutan Allah Ta'ala. Ya kalau mungkin di dunia sudah terbakar, makinnya di akhirat makinnya langit lalu. Jadi yang pertama, barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala, satu, dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu akan kecelaan dirimu. Dua, yang namanya ilmu bermanfaat bukannya menyombongkan diri. Mohon maaf, sombong itu diantara faktornya apa, Bu? Berduit, ya kan? Punya jabatan, muha bagus, suara bagus, itu diantara faktor. Kemudian otaknya encer, itu diantara faktor yang bisa menyebabkan orang itu sombong. Nah, setelah belajar ilmu bermanfaat, semuanya itu kada ada lagi dia tonjolkan, tapi dia melihat kekurangan dirinya. Istilah kalau guru tuh menyebut orang tuh bagus berataan, kita nih hina berataan. Pokoknya bila keluar rumah orang tuh bagus sudah. Sekalipun kita menemui yang di luar rumah itu adalah orang gila. Orang gila tuh lebih bagus daripada kita. Di mana buktinya? Inya gila beti lanjang. Inya gila tapi beti lanjang, kan jadi masalah. Ya kalau inya beti lanjang, inya gila beti lanjang kan jadi masalah. Kita yang normal beti lanjangnya curangnya nyaranya. Ya kan? Nah itu. Jadi sekalipun dengan orang gila, maka lebih hebat orang gila daripada kita. Bila ini berbuat maksiat, kada jadi masalah. Kada ditulis dosa. Sedangkan kita orang normal, balik berakal, bila keluar rumah membukakan aurat, istilahnya kaya hendak mengikuti orang kelakuan orang gila, maka ditulis kita dosa. Batamuan non kekanakan, hebat kekanakan daripada kita. Inya menggawi dosa, kada dicatat, sedangkan kita menggawi dosa dicatat oleh Allah. Makanya jangan lagi melihat kekurangan orang, tapi lihatlah kekurangan kita. Jangan lagi menyembati orang, tapi kita sadar kita ini pun juga punya kekurangan. Nah, jadi nomor 2, ilmu yang bermanfaat dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu. Artinya menganggap orang itu lebih baik, kita yang kada baik. Orang suci, kita yang kotor. Jadi istilahnya jangan sombong. Dan menambah pula di dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia. Yang ketiga, yang namanya ilmu bermanfaat, lebih banyak beribadah. Nabi Rasulullah bila sidin ada masalah diampar sajadah. Bila Nabi ada masalah sidin mengampar sajadah. Apa mengampar sajadah? Sembahyang. Jadi Nabi bila punya masalah minta solusi kepada Allah. Mohon maaf ibu, bapak ibu, kalau kita punya masalah, jangan kita berkisah lawan kawan. Mohon maaf, sekali mungkin direspon kawan, 2 kali dijawab kawan, 3 kali ditanggapi kawan, 4 kali nyawa tarus dia yang datang ke sini. Nah, itu hamba, itu manusia. Tapi kalau kita datang kepada Allah, kita keluh kesah kepada Allah, kita minta kepada Allah, semakin datang semakin Allah Ta'ala katu. Itu bedanya manusia lawan Allah. Kalau manusia didatangi terus, ini bisa muar, bisa bosan, bisa durian, bisa dulak. Ya kalau sama makanan toh, hari-hari makan daging terus, kayaknya dulak, ya kan? Tapi kalau Allah Ta'ala ada, semakin kita minta semakin Allah Ta'ala katu. Makanya Nabi telah menjadi uswatun hasanah. Bila ada masalah, apa sajadah, minta kepada Allah. Ya Allah, ini kita keluh kesah nih. Ya Allah, gas naik pulang, apalagi baras naik lagi, tombok
naik lagi, ya Allah turunkan ya Allah. Jadi minta lawan Allah, minta keluh kesah lawan Allah. Allah Ta'ala dikeluh kesahi semakin ketujuh dan maha tinggi dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia. Jadi di antara ilmu yang bermanfaat mengurangi akan gemar kepada dunia. Ingat Bapak Ibu, dunia sementara. Senyaman-nyaman dunia kada kawa mengalahi nyamannya di akhirat. Makanya ada perkataan guru, bila kita ketuju kenyaman-nyaman di dunia, maka akan mengurangi nyamannya di akhirat. Jadi bila sudah ditakdirkan kayak ini, udah jalani aja. Ditakdirkan kada sugih jalani. Makanya harus ada dua sifat. Sifat yang pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar bila kita dapat masalah, dapat ujian, hidup kita kayak ini, ya kan? Syukur kalau kita dapat nikmat. Bahkan kalau orang di makam syukur, walaupun dapat musibah, tetap alhamdulillah. Karena mereka yang di makam syukur tidak lagi memandang sakit balanya, tapi yang dipandang mereka yang mendatangkan bala tersebut. Siapa? Allah. Bahkan bila Allah mendatangkan bala, bencana, musibah, berarti dosa kita diampuni Allah. Makanya perkataan guru, bila ada orang tak datang, kemudian kita ini banyak dosa, orang itu menghapus dosa kita, maka yang kita ucapkan alhamdulillah, lawan terima kasih. Berarti Allah mendatangkan bala, dosa diampuni Allah Ta'ala, ya Allah alhamdulillah. Kalau itu orang di makam syukur. Cuma kita belum sampai lagi. Kadang-kadang kita dapat ujian, ya Allah, jangankan ujian yang berat, sakit gigi jadi berlubang gigi, sakit kepala, barat kepala. Tapi sembunyian itu bila kita sabar, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi mengurangkan akan gemarmu kepada dunia. Seapa ada kita hidup Bapak Ibu? 60, 70, seapa kita hidup? Sehidupan sudah. Tapi karena yang kehidupan kekal abadi itu nanti di negeri akhirat. Yang menentukan kita nyaman di kubur alam barzakh, yang menentukan kita nyaman di akhirat masuk surga, waktu kita hidup di dunia. Siapa yang banyak beribadah, dengan ibadah kita dapat rahmat, dengan rahmat kita masuk surga. Istilah ulun tuh, kalau sidin makan, sidin kanyang. Kalau sidin kada makan, berarti sidin lapar, ya kan? Jadi siapa yang beribadah nyaman, siapa yang kada beribadah akan sengsara, menyesal, rugi. Makanya dalam suatu riwayat, orang-orang yang sudah meninggal dalam kubur, mereka menyesal dan minta hendak kembali akan ke dunia. Apa ke dunia? Satu, hendak sembahyang. Yang dua, hendak bersedekah. Dua itu kan. Jadi sembahyang lawan bersedekah. Oh, berarti sembahyang ini banyak pahalanya. Berarti sedekah ini pun juga banyak pahalanya. Tahu sudah kita ya. Makanya mohon maaf, sasar hari sasar batukan. Ya kalau sasar hari sasar batuhan kita nih. Dahulu kawa beribadah banyak. Wah ini kata kawa lagi. Cuma dua jangan ditinggalkan. Sembahyang 5 waktu dan banyak kita sedekah. Arti bersedekah itu kan menghibungi orang. Ini nah haulan Habib Hamid tadi banyak, ada yang bubur gratis, ada yang ulun tadi singgah es itu sudah bukan bawa wadahnya lagi, sudah plastik, jadi tinggal bagi dulu. Nah, apalagi kena bulan Rajab kena di Martapura, bahambur gratis, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang bersedekah itu berhadiah kepada almarhum guru. Kenapa jadi orang banyak menggratisakan makanan? Karena sewaktu guru hidup, sidin banyak membantunya. Makanya sudah meninggal, dibalas dan ditampaikan oleh Allah Ta'ala, banyak orang yang menggratiskan makanan. Ada yang memborong cendol, dan cendol itu dibanjar, ya kan, dibawa pakai pickup. Jadi di pickup itu ada 3 gerobaknya, istilah orang mah charter. Nah, baksonya sudahnya, nasinya sudahnya, iwaknya sudahnya. Pokoknya perekonomian ketika haul guru itu luar biasa berjalannya.
Jangankan haulan, wayah ini aja nih di sekumpul ya Pak orang. Banyaknya orang membuka toko-toko. Jangan ada guru sekumpul adalah orang di situ. Ada. Jadi berkat guru sekumpul. Jadi hidup sidin berberkat, meninggal sidin pun lebih berberkat. Nah, mudahan kita kayak itu juga. Jadi artinya hidup kita bermanfaat, sudah meninggal pun juga mudahan bermanfaat. Dan menambah gemarmu kepada akhirat, benci kepada dunia, bahimat baibadah, dan membukakan dia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu, hingga engkau memelihara diri daripadanya. Sudah beramal ibadah, jangan lagi menggawi supaya pahala ibadah ini hilang atau apa tadi selain hilang habis. Ibadah kita bagus sudah. Nah, jangan lagi jasidin supaya ibadah ini, pahalanya ibadah ini jangan lagi hilang. Kita sudah beribadah, jungkah murwat sembahyang, bersedekah sudah juga. Oh, sekalinya muntung kada beranai menyambat urang. Maka ibadah yang sudah kita gawe akhirnya hilang. Nah, itu diantara salah satu ilmu yang bermanfaat. Ibadah digawi, dan jangan sampai kita menggawi gawian yang bisa meruntuhkan pahala ibadah tersebut. Ya, itu harus diperhatikan. Kan namanya manusia. Sembahyang digawe, mengaji digawe, sedekah digawe, salawat digawe. Oh, sekalinya muntung sidin kada berana. Makanya ada satu riwayat, ya Rasulullah, sidin itu nah Senin Kamis puasa, sembahyang tengah malam digawe, apalagi sembahyang 5 waktu. Tapi sebuting ya Rasulullah, muntung sidin kada beranai, artinya menyambat orang. Di mana wahai Nabi? Itu di neraka ya sidin. Di neraka. Kenapa? Karena muntung kada beranai. Maksud kada beranai masih menyambat orang. Jadi istilahnya itu kayak apakah orang? Udah, yang penting diri kita sendiri beserta keluarga dalam rumah. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jangan lagi menggaduh orang, jangan lagi menggaduh manusia, bahkan tetangga pun jangan digaduh. Ya kan? Wayah ini kada zaman bahari. Kalau bahari orang menagur, yang ditagur ini berterima kasih. Wayah ini kita yang menagur, dimusuhi sidin. Ya kalau diramuki sidin, asalnya bersapa-sapaan timbul kada lagi menyapa. Zamannya lain. Kalau orang bahari ditagur terima kasih. Kalau wah ini ditagur mata sidin kau mencelengnya ya Allah kayak susah. Tinggal sudah orangnya. Dan melihatkan dia akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya. Jadi tahu kita dengan ilmu bermanfaat, kita tahu ini godaan syaitan, oh ini dari Allah Ta'ala, kita tahu. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Dan fan ini, pak ini termasuk daripada ilmu yang memberi manfaat. Arti ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini yaitu daripada ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada lagi kitab Imam Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Imam Ghazali ini sidin bukan duriyat Nabi, ujar guru sekumpul, sidin orang biasa, tapi alimnya sidin luar biasa. Walaupun sidin kada keturunan Nabi, tapi banyak keturunan Nabi belajar kitab karangan daripada Imam Ghazali. Umur sidin itu sudah 55 tahun ya kan? Umur sidin 55 tahun, tapi banyak mengarang kitab. Bidayat Minhajul Abidin. Yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, itu paling terkenal. Jadi banyak sidin membikin apa? Kitab-kitab. Bahkan ada di antara beberapa ulama
andai kata setelah Quran ada kitab yang paling bagus, maka ulama sepakat kitab karangan Imam Ghazali lah yang nomor 2. Al-Quran nomor 1, kitab Imam Ghazali nomor 2. Itu saking mulianya, saking bermanfaatnya karangan Imam Ghazali. Mudah-mudahan anak buah kita kayak Imam Ghazali beratan. Nama Sidin siapa? Muhammad. Abah Sidin siapa? Muhammad. Tai Sidin Muhammad. Sidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu aja nama Sidin. Kalau kita macam-macam ya Pak. Muhammad Alexander umpamanya. Ayo. Muhammad aja. Muhammad Yusuf. Muhammad Nabi Yusuf. Nama Nabi juga. Dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitabul Arba'in fi Usuluddin, dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Ihya, dan demikian lagi sekalian ilmu tasawuf itu yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir, dia nakal daripada Imamul Ghazali, berarti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini juga mengambil daripada karangan Imam Ghazali, berarti belajar di Ulama Sidin rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin, dan dia nakal daripada setengah arifin. Setengah arifin ini wali beratan. Jadi bilanya ada di dalam kitab itu al-arifin, berarti orangnya wali beratan. Jadi bilanya arif billah, orangnya wali. Ya kan? Ada titel kalau al-arif billah, al-alim alamah. Al-alim al-alamah, orangnya alim, al-alamah lebih luas lagi alimnya. Al-alamah itu tuan guru yang mengarang kitab. Itu mendapatkan titel al-alamah. Ya kan? Ada kalau al-alim al-alamah, berarti al-alamah itu orang yang bisa membuat kitab. Membuat kitab kada sembarangan, harus ilmunya komplit. Kalau membuat buku nyaman, mahasiswa gitu banyak bikin buku skripsi ya kalau. Tapi kalau kitab itu ada sembarangan. Qurannya, hadisnya, ilmu alatnya, mantik balagahnya harus menguasai. Ada sembarangan. Jadi bilanya titelnya al-arifin, berarti orangnya wali itu. Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Nah, ini luar biasa. Kamu bilang nih. Barang siapa tiada baginya daripada ilmu kaum ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yakni mati dalam keadaan maksiat. Jadi bila orang tuh kada bertasawuf, hidup kada bertasawuf, dikhawatirkan di sini matinya su'ul khatimah. Ujar guru su'ul khatimah tuh mati kada beriman. Nauzubillah min. Ya. Kemudian insyaallah kita sambung. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali rahimahullah taala, wallahu a'lam bis-shawab. Di ujung lah paling bawah kan halaman 5. Kita sambung. Jadi semuanya karangan Imam Ghazali itu masalah tasawuf, masalah hati, dan salah satu ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dikaji, ilmu tauhid, ilmu tasawuf lawan ilmu fikih wajib dikaji. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih dipanjangkan umur, sehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudah-mudahan akhir hayat husnul khatimah. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyin ya dunia dan sekalian. Hadratin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yas'alu fi ridha wa la tuwallina wa la yas'alaka la taj'alna mimman khalafa amraka
hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya